yang disampaikan oleh Masyayikh Lirboyo itu adalah ungkapan dari seorang muhibbin kepada beliau. Artinya melebih-lebihkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan seolah-olah ya NU itu akan kehilangan jati dirinya ketika Mbah Lutfi bin Yahya itu sudah digeser dari Jatman. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengulas satu artikel yang dimuat di dalam satu website atau berita online ya, Joglo Jateng. Dan sepertinya ada seorang kiai yang merupakan salah satu masyayikh dari Lirboyo Kediri, yaitu Kiai Haji M. Said Ridwan. Itu sepertinya beliau ini adalah seorang muhibbin kepada Mbah Lutfi bin Yahya, dan beliau menyayangkan dengan adanya penggeseran Habib Lutfi bin Yahya dari Jatman. Padahal ya, dari banyak berita yang kita sampai informasinya kepada kita, bahwasanya untuk pergeseran Mbah Lutfi dari Jatman itu sebenarnya bukan atas dasar kebencian atau apapun, tapi karena memang masa jabatannya, masa khidmahnya di periode 2018 sampai 2023 itu sudah selesai. Meski demikian, Masyayikh Lirboyo, yaitu Kiai Haji M. Said Ridwan ini ya menyatakan bahwa NU itu akan mengalami kerugian yang besar ketika menggeser Habib Lutfi dari Jatman. Mari kita simak bersama-sama bagaimana statement atau artikel yang merupakan apa ya, ungkapan atau statement yang disampaikan oleh Kiai Haji M. Said Ridwan yang merupakan Masyayikh Lirboyo Kediri dengan judul "Kerugian Besar Jam'iyah NU yang Menggeser Habib Lutfi dari Jatman", dan ini dimuat pada tanggal 12 Desember 2024. Oke. Habib Lutfi bin Yahya adalah mutiara berharga dalam perjalanan spiritual dan kebangsaan Indonesia. Keberadaan beliau di Jatman bukan sekedar sebagai pemimpin, tetapi sebagai roh yang menghidupkan nilai-nilai luhur tasawuf, cinta tanah air, dan kebersamaan. Langkah untuk menggeser beliau, apalagi disertai sikap permusuhan, adalah tindakan yang membawa kerugian besar bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik secara spiritual, sosial, maupun strategi. Pertama, Habib Lutfi adalah guru rohani yang kehadirannya menjadi pengobat hati bagi banyak umat. Beliau adalah seorang mursyid yang mampu menuntun manusia dari gelapnya hawa nafsu menuju cahaya kebenaran. Kiai Haji Idham Khalid, Ketua Tanfidziyah NU terlama, pernah menyebut Habib Lutfi sebagai dokter spesialis penyakit hati. Sebuah pengakuan akan peran spiritual beliau yang tak tergantikan. Wasiat serupa juga diungkapkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair yang menekankan bahwa selama Habib Lutfi masih ada, Jatman terus berada di bawah kepemimpinannya. Kedua, menggeser Habib Lutfi berarti menghilangkan sosok yang menjadi benteng utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebagai ulama yang memperjuangkan cinta tanah air sebagai bagian dari iman, beliau tak kenal lelah menyatukan berbagai elemen bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada negeri, dan mencegah perpecahan yang diakibatkan oleh ekstremisme. Kehilangan beliau di Jatman akan melemahkan salah satu pilar utama NU dalam mempertahankan moderasi dan kebangsaan. Ketiga, Habib Lutfi adalah tokoh spiritual yang diakui di tingkat dunia. Beliau dihormati oleh para mursyid dari berbagai tarekat internasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia dalam pengembangan tasawuf dan spiritualitas Islam. Menggeser beliau berarti kehilangan pengakuan dan penghormatan dunia terhadap NU sebagai wadah besar yang menaungi tokoh-tokoh kaliber global. Keempat, Habib Lutfi adalah tokoh penyatu umat. Dengan kedalaman ilmu dan kebijaksanaannya, beliau mampu mendamaikan habaib dan ulama yang seringkali terjebak dalam konflik pemahaman. Kemudian, sebagai keturunan Wali Songo, berarti di sini siapa kiai ini ya menganggap bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu merupakan keturunan Wali Songo. Ya, bisa saja, tetapi
itu perlu dibuktikan begitu kan. Kalau memang jalurnya itu adalah Wali Songo yang mana? Ya karena dari berapa banyak fenomena yang kita dapati, misalkan ada seorang Habib yang merupakan leluhur dari Mbah Lutfi bin Yahya, seperti Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang kemudian itu dianggap sebagai KRT Semudiningrat. Nah, belum lagi yang lain lah yang teman-teman itu sudah sangat banyak sekali membahas akan hal itu. Dan tentu itu merupakan satu pembalawian tokoh atau klaim sepihak. Dan tentu itu tidak diakui kebenarannya oleh keluarga terkait. Sehingga ini hanya sekedar hanya sekedar klaim yang tidak memiliki buktinya begitu. Oke, kita lanjut saja tulisannya ya. Sebagai keturunan Wali Songo, beliau memiliki legitimasi historis dan spiritual untuk menjadi juru damai yang dihormati oleh semua pihak. Menggeser beliau adalah membuka kembali luka-luka konflik yang selama ini telah berhasil beliau redam. Kelima, Habib Lutfi adalah benteng terakhir melawan radikalisme dan ekstremisme. Beliau adalah simbol moderasi yang mampu menginspirasi umat untuk menjalankan Islam dengan cinta kasih, jauh dari kekerasan dan kebencian. Kehilangan beliau di Jatman adalah kerugian besar yang membuka celah bagi kelompok radikal untuk merusak tatanan yang telah beliau bangun dengan susah payah. Menggeser Habib Lutfi dari Jatman bukan hanya kesalahan strategi, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang diperjuangkan NU. Jamiah ini akan kehilangan ruh, wibawa, dan arah tanpa bimbingan beliau. Di saat para ulama dunia menaruh hormat pada kebijaksanaan beliau, sungguh ironi jika justru di dalam tubuh NU sendiri, beliau tidak dihormati sebagaimana mestinya. Mari renungkan, apakah langkah ini sejalan dengan cita-cita besar Nahdlatul Ulama, atau justru melemahkan rumah besar yang telah dibangun oleh para pendahulu dengan darah, keringat, dan doa. Nah, itu bisa dicek ya, mungkin nanti akan saya tampilkan di deskripsi untuk video ini ya. Artinya dari apa yang ditulis di dalam artikel ini dengan judul kerugian besar Jamiah Nahdlatul Ulama yang menggeser Habib Lutfi dari Jatman. Sebenarnya yang menggeser beliau dari Jatman itu siapa? Bukankah periode atau masa khidmah periode 2018 sampai 2023 itu memang sudah selesai di tahun kemarin? Sehingga misalkan ketika mulai dari tahun 2023 sampai sekarang, tentu terjadi kekosongan kepemimpinan atau dengan kata lain adalah domisioner. Nah, maka sebenarnya siapa yang menggeser beliau dari Jatman? Bukankah justru ketika Mbah Lutfi bin Yahya itu masih dianggap sebagai Rais Am Idarah Aliyah Jatman, bukankah itu adalah suatu klaim yang tidak memiliki dasar? Padahal masa khidmah beliau sudah selesai. Lalu siapa yang menggeser posisi beliau dari Jatman? Ya, tidak ada yang menggeser seorang pun posisi beliau dari Jatman, tapi malah sebaliknya beliau ini ketika memang masih mengaku ya bahwa beliau ini adalah seorang Rais Am Idarah Aliyah Jatman, bukankah itu adalah mengambil suatu yang bukan haknya, dan bukankah itu adalah merupakan sebuah kezaliman karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya? Tentu itu kalau dikaitkan dengan tadi yang saya sampaikan, ya ini bukan penggeseran, bukan kebencian atau apa, tetapi ini memang sudah merupakan sudah di luar dari masa khidmah itu sendiri. Jadi justru ketika status beliau sebagai Rais Jatman yang sudah selesai di tahun kemarin, kemudian ketika sampai saat ini, bulan Desember tahun 2024 itu masih dianggap sebagai Rais Jatman, bukankah itu merupakan sebuah kezaliman? Nah, tentu itu merupakan sebuah kezaliman karena memang tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya, itu tulisan tadi yang disampaikan oleh Mas Syekh Lirboyo itu adalah ungkapan dari seorang muhibbin kepada beliau. Artinya, melebih-lebihkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan seolah-olah ya NU itu akan kehilangan jati dirinya ketika
Mbah Lutfi bin Yahya itu sudah digeser dari Jatman. Bukankah NU itu adalah satu pemikiran? Bukankah NU itu merupakan pemahaman? Bukankah NU itu adalah sebuah wadah? Dan bukanlah NU itu diwakili dengan tokoh. Artinya ketika tokoh itu ya menjadi pengurus NU, kemudian dia memiliki masalah, lalu NU akan tercoreng. Apakah seperti itu? Kan tidak, beda antara Nahdlatul Ulama dengan pengurus NU. Ya, itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan tentunya ini terserah netizen bagaimana menanggapinya ya. Apakah mau untuk atau apakah setuju untuk menerima atau setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Syaikh Lirboyo tadi, atau justru tidak percaya sama sekali. Yang misalkan seperti tadi klaim sebagai salah satu dari Dzurriyyah Wali Songo, bahwasanya Mbah Lutfi itu adalah salah satu dari Dzurriyyah Wali Songo. Kalau memang tidak ada bukti, ya jangan semat-sematkan itu. Gitu ya, sebagaimana ketika berdirinya NU itu ya berdasarkan atas restu dari salah satu dari buyutnya Mbah Lutfi bin Yahya, itu tidak ada dalam sejarah NU. Begitu juga dalam kemerdekaan, begitu juga dalam pendirian dari Jatman dan seterusnya yang itu sudah banyak diangkat oleh para teman-teman dari kalangan YouTuber ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.